mengajar. Nah, untuk yang pertama mungkin dari pihak personilnya sendiri. Biasa. Baik, untuk apel pagi ini cara saya ngambil karena semua ya. Udah semua. Yang pertama melihat saya nggak bisa melihat. Sudah tua begini kira-kira. Kedua, ketiga, jadi bapak ibu yang di sini itu mendapatkan fasilitas gratis untuk pemeriksaan kehamilan apabila mempunyai BPJS ya. Lalu pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, pelayanan IPAS dan neonatal, imunisasi dasar lengkap yang harus dimiliki oleh putri dan putra bapak ibu. Lalu pemantauan tumbuh kembang balita. Apa sih kalau pemantauan tumbuh kembang balita? Tidak ada di puskesmas tapi bisa didatakan ke posyandu. Siapa yang suka nganter bapak anak ibu anak-anaknya ke posyandu? Oh, ada banyak ya. Berarti suka melayani pemantauan tumbuh kembang balitanya. Di mana bu posyandunya di sini? Oh, di sini juga. Tidak samping. Jadi karena kalau misalkan kita tidak punya kesadaran diri untuk membawa anak-anak kita ke layanan kesehatan, maka yang didapatkan itu anak kita nanti khawatir akan menjadi stunting ya. Untuk pelayanan kesehatan masyarakatnya apa saja? Pelayanan kesehatan masyarakat seperti ini. Adanya penyuluhan bisa dilakukan di dalam gedung di puskesmas dan juga bisa di luar seperti ini, seperti yang dilakukan oleh Bapak Kapolri ini, lakukan edukasi, melakukan PHBS karena memang seperti Pak Kapolri sudah mengundang kami dari dinas kesehatan. Nanti Pak, saya yang pertama ini pelayanan kesehatan dulu. Ada berapa sih rumah sakit? Ada berapa sih puskesmas? Apa aja sih di puskesmas yang didapatkan? Nanti untuk lebih detailnya dari PHBS, BPJS itu ada pelayanan ya Pak ya. Di hari Senin itu ada bagian-bagiannya. Bapak-bapak dari Polri ini sudah mempersiapkan materi-materi atau edukasi yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Kalau saya hanya bentuk pelayanan kesehatannya, tapi nanti lebih rinci ada lagi dengan tim dari dinas kesehatan. Di sini tadi saya bilang dari PHBS-nya, lalu penurunan stunting, pengendalian penyakit menular, screening penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes. Kenapa sekarang banyak screening kesehatan? Karena dulu tuh kalau penyakit banyaknya penyakit menular ya Bu ya, DBD segala macam. Sekarang penyakit yang menjadi silent killer, yang menjadi momok dari ini tenaga kesehatan yang ada di puskesmas, yaitu meliputi dokter, perawat, bidan, tenaga farmasi dan tenaga kesehatan. Sarana dan prasarananya meliputi puskesmas, rumah sakit, ambulan dan peralatan medis, serta sistem informasi kesehatan yang digunakan untuk pencatatan, pelaporan dan monitoring pelayanan. Sistem informasi kesehatan itu seperti satu. Sekarang tuh puskesmas banyak banget ada itu ya, karena memang eranya transformasi digital pada saat ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, putra-putrinya dan remajanya lebih senang mendengarkan di medsos daripada mendengarkan sekarang tuh nggak ada tuh yang sambil rujakan, sambil main itu nggak mau. Sekarang lebih data dan distribusi tenaga kesehatan, kualitas pelayanan yang masih perlu ditingkatkan, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap upaya pencegahan penyakit. Contoh, misalkan Bapak Ibu saya tanya, kalau ke dokter gigi itu pas kapan? Pas sakit gigi kan? Nah, kalau udah sakit gigi dan ke dokter gigi cemberut, soalnya udah pusing, udah bengkak. Nah itu kan kenapa harusnya semestinya untuk pencegahan penyakit gigi setahun itu 2 kali. Mau sehat, mau nggak sakit, mau sakit tuh harus ke puskesmas diperiksa. Nanti ini kalau udah sakit aja baru ke dokter. Terus kalau udah ke dokter marah-marahnya begini, ini dokter cuma ngasih obat orang pengen cabut, gitu kan? Nah, padahal sebenarnya ibu-ibu kan kalau dicabut disuntik dulu tuh di anestesi, di baal. Kalau misalkan lagi sakit lagi bengkak itu nggak bisa masuk baalnya. Jadi bukan karena dokternya tidak mau melayani, tapi memang SOP-nya, standar untuk operasional prosedurnya itu memang
hanya diberikan obat. Kenapa saya bilang masih banyak rendahnya kesadaran? Contoh, kalau udah DBD ribut nih ke bapak-bapak Podi, ke Pak Kali gimana itu di Pogi, pokoknya yang di Pogi. Kalau nyamuk di Pogi terus, lama-lama si nyamuknya jadi rentan, ayo makanan saya malah jadi gemuk. Nanti langsung kemarau, biasanya kan genangan air tuh. Nah nanti bapak ibu lihat ada yang genangan air dibersihkan. Biasanya kalau habis hujan begini terbitlah DBD. Ya kan, terbitlah DBD. Biasanya seperti itu. Makanya tantangan pelayanan kesehatan ini memerlukan kerjasama baik dari pelayanan kesehatan, dari masyarakat seperti bapak-bapak dari Kodim maupun dari bapak-bapak di desa maupun di kecamatan. Dan memang kita membutuhkan orang-orang yang mampu dan merasakan bahwa kesehatan itu memang dibutuhkan untuk kita, bukan hanya kesehatan itu. Kenapa kesehatan dibilang mahal? Karena kita datanya ketika sakit jadi mahal, tapi kalau kita mau menjaga kesehatan itu tidak akan mahal. Lanjut. Nah, upaya strategi peningkatan yaitu satu, itu pasti dilakukan setahun itu akan dapat peningkatan kompetensi. Jadi mereka upgrade ilmunya, karena semakin hari itu upgrade kesehatan itu dinamis. Jadi harus lebih banyak bahwa pelayanan kesehatan di Kabupaten Serang ini didukung cukup lengkap ya Bapak Ibu, dari 29 kecamatan kita ada 31 puskesmas, 1 rumah sakit umum daerah yaitu Rumah Sakit Raja Prawijaya dan 8. Pak, Bu, mungkin pelayanan di situ harus begini, mungkin harus ada puskesmas lagi yang terdekat atau bagaimana, terutama juga bapak-bapaknya dan ibunya, barangkali mungkin ibu-ibunya, Bu, mungkin harusnya di sini ada seperti ini, jadi mungkin di situ. Jadi mumpung dari Bu, mohon maaf ya, mungkin barangkali ada kendala di bawah. Ini dibenari dengan TNI Polri, gimana sebelumnya Pak Min jalan ini Pak Min? Keluarnya di mana ya? Yang mau ke PK susah jalannya. Alhamdulillah sih udah dibangun TNI 127 ya. Jadi hasilnya Pak Min gimana kalau hasilnya jalan? Alhamdulillah udah dibangun, jadi jalan motor bisa jalan. Bentar, nggak ada licin, gimana? Nggak ada keluhan lah. Ya, hasilnya lumayan Pak Min ya. Dengan bantuan TNI Polri sama masyarakat bisa bangun jalan dengan kegiatan DMD seperti itu Pak Min ya. Terima kasih Pak Min ya. Dan selera dari bapak dan ibu semua ini gitu kan, ada yang misalkan seleranya makannya nasinya agak perah-perah gitu, ada yang misalkan pulen-pulen gitu kan. Nah itu jadi kita menggunakan kualitasnya seperti apa nanti kita bahas. Nah kemudian kualitas unggul padi ini cirinya seperti apa? Di sini ada 5 ciri ya. Di sini dapat beradaptasi terhadap iklim dan jenis tanah setempat ya. Jadi dia tuh ketika kita tanam dia cocok gitu Bu di sini gitu ya, di tanah di desa Sepadan itu cocok gitu, di sawah di Sepadan itu cocok. Kemudian kita rasanya, kemudian tahan lembab, kan ada misalkan kualitas padi yang misalkan dia tuh kena hujan sedikit aja langsung lembab gitu ya. Kemudian di sini ada jenis-jenis varietas. Varietas itu jenis ya Bu ya, macam-macamnya apa gitu ya. Padi itu ada banyak di sini. Ada namanya impari. Mungkin sering ya kalau kelompok tani impari kan kita kalau bantuan dari pemerintah juga biasa. Sebenarnya varietas padi yang cocok ditanam adalah impari ini. Kemudian ada namanya jenis padi itu pajajaran, ada keterampilan gitu ya. Ada juga tipe baru misalnya
sedikit tapi strukturnya produktif. Kemudian batang kokoh dan perakaranya dalam. Dan di sini juga ada padi hibrida. Kalau padi hibrida ini dia itu jenisnya jadi tidak bisa diulang gitu Pak. Seperti kadang-kadang petani itu misalnya kita sudah tanam panen apa ya, ditanam lagi kan ya, si benih itu ditanam lagi gitu. Kalau hibrida ini tidak bisa diulang untuk penanaman yang kedua kali karena akan menurunkan produktivitasnya. Benar ya Pak ya. Nah sebenarnya aturannya seperti apa sih kalau kita membuat persemaian padi itu gitu Pak ya? Di sini ternyata ada rekomendasinya nih Pak gitu ya. Kami hanya istilahnya menawarkan, nanti bapak-bapak silakan mempraktekkan gitu ya, bahwa benar tidak antara teori yang saya sebutkan di sini dengan kenyataannya di lapangan gitu ya. Di sini persemaian itu seperti apa yang baiknya Pak? Nah yang pertama adalah pemilihan lokasi yang terbaik gitu ya Pak ya. Tentunya harus yang lahannya rata, kemudian juga mudah untuk menggali dan membuang airnya ya Pak ya. Kemudian tidak terlalu dan jauh dari lampu. Kenapa jauh dari lampu? Karena biasanya hama-hama itu kan senang di lampu ya Pak ya, di bawah lampu. Jadi diusahakan untuk lahan persemaian itu jauh dari lampu. Kemudian luasnya ini, nah persemaian juga bibit padi ini juga naik ya Bu ya, istilahnya nambah banyak gitu ya. Jadi kita usahakan Bapak Ibu kita membuat persemaian yang lumayan luas katanya ya, 5% dari, jadi mungkin perkiraan gini, kalau misalkan Bapak Ibu punya petakan sawah itu 1000 meter lah ya, 1000 meter itu berarti 50 meternya itu untuk lahan persemaian gitu ya Ibu katanya. Kegedean katanya ya, itu tadi yang sudah saya gambarkan di data tadi. Kalau kita sama-sama di ruangan yang sempit bagaimana, dan padi benih yang tadi di apa namanya kita diamkan selama semalaman itu ya Bu ya. Nah terus nanti kita tebar secara merata di bedingan persemaian yang tadi luasnya untuk 1000 meter persegi diusahakan 50 meter ya Bu ya luas persemaian ini. Baik, lanjut. Nah di sini ini mah contoh saja ya gambaran bagaimana persemaian itu ada namanya persemaian basah di sini ya Bu, langsung disemai di sawah ya persemaian basah itu. Ada namanya persemaian kering. Jadi nyemainya ini kalau misalkan pengen digarap Ibu ya, Ibu bisa pakai tray namanya, tray. Di sini sama Bu perlakuannya seperti persemaian di sawah ya Bu ya, tetapi dia hanya dinampan di tray gitu Bu. Ada tray khususnya Bu ya, bukan nampan yang apa biasa kita buat nyajiin kopi gitu ya Bu ya. Ada tray khususnya untuk persemaian ini gitu tuh. Nah, dan nanti pada saat tanamnya menggunakan namanya alat tanam Bu ya. Ini ada mesinnya untuk barang, jadi mengurangi tenaga tandur gitu. Kalau yang sekarang ini kan kondisi saat ini kan adalah tenaga